Oke, kita langsung masuk ke inti cerita episode 114, Beri Cinta Waktu malam ini. Suasana dibuka dengan ketegangan di rumah sakit yang campur aduk antara miris tapi ada sedikit kocaknya juga. Kita lihat Trian dan Bimo yang terbaring lemah di brankar, dikelilingi para suster yang sibuk membersihkan luka-luka mereka. Kondisinya benar-benar babak belur. Trian kelihatan sakit, mukanya meringis-ringis. Di sebelahnya, Bimo malah lebih heboh. Dia merintih-rintih kesakitan gak karuan. Lucunya, di tengah situasi kayak gini, Trian masih sempet-sempetnya negur Bimo. Trian bilang, "Jangan teriak-teriak gitu dong Bim, malu dilihat orang." Padahal ya, kalau diperhatiin, Trian sendiri juga sebenarnya teriak-teriak nahan perih pas lukanya disentuh suster. Jadi ya sama aja sebenarnya. Dua jagoan ini lagi tumbang. Gak lama kemudian Dokter Rama muncul. Setelah ngecek kondisi mereka, Rama ngasih kabar yang cukup melegakan. Katanya, luka-luka mereka untungnya cuma luka luar aja, gak ada organ vital yang kena. Tapi untuk memastikan gak ada retak atau patah tulang, mereka masih harus nunggu hasil ronsen keluar. Di sini Rama mode striknya keluar. Dia benar-benar heran sama kelakuan Trian. Sambil geleng-geleng kepala, Rama nyeramahin Trian abis-abisan. Rama bilang, "Lo tuh ya, hobi banget cari masalah. Padahal kan lo baru aja sembuh Yan. Kalau lo sampai kenapa-napa lagi, gimana nasib Adila? Lo mau jadi sok jagoan?" Trian yang lagi sakit cuma bisa diam aja kena semprot Pak Dokter. Ya wajar sih Rama marah. Sebagai sahabat dan dokter, dia capek lihat Trian bolak-balik IGD. Situasi makin runyam pas Dokter Cindy bilang kalau dia udah nelpon Adila dan Muti buat datang ke rumah sakit. Mendengar nama istri-istri mereka disebut, muka Trian sama Bimo langsung pucat. Rasa sakit di badan kayaknya kalah sama rasa takut bakal diomelin istri. Mereka langsung ketar-ketir, gelisah nungguin hakim agung mereka datang. Dan benar aja, kartu perjalanan Adila dan Muti. Di mobil Adila udah ngomel-ngomel sendiri. Mukanya merah, nahan marah dan khawatir. Dia geram banget. Kenapa sih suaminya ini gak bisa jauh-jauh dari masalah? Begitu sampai di rumah sakit, momen yang ditakutin Trian akhirnya kejadian. Adila masuk ruangan dengan aura yang nyeremin. Trian yang ngelihat istrinya datang langsung kicep. Tatapannya rada takut-takut gitu. Tanpa babi bu, Adila langsung nyembur. Bukannya nanya mas sakit apa atau mana yang luka, Adila malah langsung ngomelin Trian. "Kamu tuh ya, dibilangin ngeyel. Berantem terus, cari bahaya terus." Trian mencoba merengek manja berharap dapat simpati. Dia bilang, "Aduh yang sakit nih." Tapi Adila lagi mode tega. Dia kayak gak peduli sama rengekan Trian. Dia masih terlalu kesel karena Trian selalu bikin jantungan. Trian berusaha jelasin, "Aku tuh cuma membela diri yang, mereka yang nyerang duluan. Tapi ya namanya istri lagi emosi, alasan apapun mental dulu." Nasib Bimo 11-12 sama bosnya. Dia sempat mau umpet pas Muti datang tapi ya ketahuan juga. Akhirnya Bimo keluar dari persembunyiannya dan langsung kena sidang juga sama Muti. Malah lebih parah. Telinga Bimo sempat kena jewer gemes sama Muti saking keselnya. Dokter Rama yang ngeliat dua pasangan ini cuma bisa komentar ke Cindy. "Kayaknya ini masalah rumah tangga. Kita minggir dulu deh." Cindy cuma ketawa kecil dalam hati melihat drama dua pasutri ini. Nah, sekarang kita geser ke misteri terbesar malam ini. Dokter Rama dan Cindy pindah ke ruang rawat sebelah. Dan surprise, siapa yang ada di sana? Ternyata Aditya Narendra. Kondisi Aditya juga nggak jauh beda sama Trian dan Bimo. Dia penuh luka-luka lecet. Kita semua pasti bertanya-tanya, ngapain Aditya di sini? Pas Rama nanya kenapa dia bisa luka-luka begini, Aditya bohong. Dia jawab dengan santai kalau dia habis jatuh dari motor. Dokter pun menyarankan ronsen juga buat jaga-jaga. Tapi teman-teman, inilah plot twist yang sebenarnya. Kita dikasih lihat flashback kejadian pengeroyokan tadi. Ternyata, superhero misterius berhoodie yang nyelamatin Trian dan Bimo pakai tongkat baseball itu adalah Aditya. Waktu kejadian, Aditya ternyata ada di sekitar lokasi. Dia emang lagi ngawasin gerak-gerik Trian dan Bimo. Pas dia lihat Trian dikeroyok dan hampir kalah, Aditya gak tinggal diam. Dia nekat turun tangan, ngehajar orang-orang itu dan nyelamatin nyawa Trian. Dan fakta yang lebih mengejutkan lagi, preman-preman yang ngeroyok Trian itu ternyata adalah anak buah bosnya Aditya sendiri. Jadi secara teknis, Aditya baru aja mengkhianati bosnya demi nyelamatin musuhnya. Gila kan? Di ruang rawat itu, Nina datang menjenguk Aditya.
Muka Nina kelihatan panik banget. Dia bilang, "Dit, kalau bos sampai tahu kamu bantu Trian dan Bimo, ini bisa gawat banget. Nyawa kamu taruhannya." Nina tahu seberapa nekat dan kejamnya bos mereka. Tapi Aditya dengan tenang bilang, "Jangan sampai bos tahu." Nina juga bawa info penting. Ternyata target buruan mereka, Pak Ganjar, sudah berhasil kabur ke luar negeri. Jadi usaha Trian dan Bimo tadi sebenarnya sia-sia karena Pak Ganjar udah lolos. Suasana antara Aditya dan Nina jadi tegang. Aditya menegaskan ke Nina, "Gue bantu Trian dan Bimo bukan cuma sekedar bantu, tapi karena inti dari semua ini berpusat di Trian dan Adila." Wajah Aditya serius banget pas ngomong ini. Kita jadi makin bingung. Sebenarnya Aditya ini ada di pihak mana? Dia jahat, tapi dia melindungi Trian. Kita balik lagi ke kamar rawat Trian. Setelah puas ngomel, emosi Adila mulai meredah. Dia duduk di samping Trian menatap suaminya itu dengan tatapan yang berubah jadi sendu. Akhirnya Adila jujur, "Aku tuh marah bukan karena benci, Mas. Aku marah karena aku khawatir banget sama kamu." Adila numpahin semua perasaannya. Dia takut kehilangan Trian. Dia udah sering bilang hati-hati, tapi Trian selalu nekat. Mendengar itu, Trian jadi merasa bersalah. Dia coba jelasin pelan-pelan kalau situasi tadi itu di luar kendalinya. Tapi Trian juga kelihatan melamun, mungkin dia mikirin soal siapa yang nyelamatin dia tadi. Karena Trian butuh istirahat, Adila keluar ruangan sebentar mau nemuin dokter Cindy buat lihat hasil ronsen. Nah, pas Adila jalan di lorong, dia nggak sengaja ngeliat pemandangan yang aneh. Di salah satu ruangan, dia ngeliat Aditya lagi sama seorang perempuan. Yang kita tahu itu Nina. Adila berhenti. Dia ngintip dari balik pintu. Keningnya berkerut. Ngapain Aditya di sini? Kok dia luka-luka juga? Batin Adila. Jiwa detektif Adila mulai nyala. Dia berusaha nguping pembicaraan mereka. Tapi sayangnya jaraknya jauhan dan suara rumah sakit agak bising, jadi Adila nggak bisa dengar detail pembicaraan soal bos dan Pak Ganjar tadi. Lagi serius-seriusnya ngintip, tiba-tiba Rama dan Cindy lewat dan nyapa. "Loh Adila, kenapa di sini?" Adila kaget dan langsung buyar konsentrasinya. Untung banget buat Aditya dan Nina, mereka nggak sadar kalau tadi hampir aja ketahuan sama Adila. Rama pun ngasih kabar baik, kalau Trian dan Bimo udah boleh pulang. Lukanya aman buat rawat jalan. Singkat cerita, masa pemulihan di rumah sakit selesai. Sebelum pulang, ada momen lucu lagi. Di kamar sebelah, Bimo sama Muti lagi pelukan mesra banget, kayak Teletubbies. Si Trian yang iseng bukannya siap-siap pulang, malah nintip ke kamar Bimo. Waduh, mesra bener, mungkin gitu pikir Trian. Kepo banget emang si Trian ini. Muti yang sadar diliatin jadi salah tingkah. Akhirnya mereka semua OTW pulang. Di perjalanan pulang, mungkin Trian gandingan sama Bimo sebentar atau mereka teleponan, terjadi pembicaraan serius antara para suami. Trian dan Bimo yakin 100% kalau pengeroyokan tadi itu terencana. Mereka membahas fakta kalau Pak Ganjar ternyata udah kabur ke luar negeri. Tapi informasinya masih simpang siur. Entah ke Australia atau ke Singapura. Trian ngasih instruksi tegas ke Bimo. "Bim, lo harus pastiin Pak Ganjar itu kaburnya kemana. Cari info sedetail-detailnya." Mereka berdua sekarang bener-bener kayak detektif swasta. Trian juga masih penasaran setengah mati sama sosok misterius yang nolongin mereka tadi. Siapa orang itu? Kenapa dia nolongin kita terus kabur? Trian nggak tahu kalau itu Aditya. Trian berpesan keras ke Bimo. "Apapun yang kita selidiki ini, jangan sampai Muti dan Adila tahu. Aku nggak mau mereka khawatir lagi." Bimo setuju. Mereka sepakat buat main rahasia-rahasiaan. Tapi naluri istri itu tajam guys. Pas Trian dan Bimo lagi bisik-bisik atur strategi, Adila dan Muti sebenarnya ngerti. Mereka saling pandang dan paham, pasti suami-suami kita lagi ngerencanain sesuatu nih. Adila yakin banget, Trian nyembunyiin rencana penyelidikan lanjutan. Tapi untuk saat ini, Adila milih diam dulu. Adegan ditutup dengan Trian yang ngajak Adila pulang naik mobil mereka, sementara Bimo memilih naik taksi aja, biar nggak ganggu momen Trian dan Adila. Jadi kesimpulan episode 114 ini benar-benar padat. Kita dapat aksi, dapat drama rumah tangga, dan dapat misteri besar. Poin pentingnya adalah Aditya berkhianat pada bosnya demi Trian. Pak Ganjar lolos ke luar negeri, dan Trian Bimo mulai menyusun rencana penyelidikan rahasia yang sebenarnya udah dicurigai sama istri-istri mereka. Gimana kelanjutan nasib Aditya setelah Nina memperingatkan ancaman bos, dan mampukah Bimo melacak lokasi Pak Ganjar?